Kita tahu bahwa kalau kita lihat satu alat ini, saudara ya, wajahnya semestinya biasa saja. Nggak tampan dan bahkan nggak terlalu cantik. Betul nggak? Namun alat yang satu ini, saudara, dicari oleh setiap manusia. Orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang bahkan tidak berpendidikan, dari segala macam suku dan bangsa mencari satu alat ini, saudara. Diminati oleh siapa saja, dikejar oleh siapa saja, dan bahkan alat ini sangat powerful, saudara. Sangat powerful, bahkan kalau kita nggak berhati-hati menggunakannya, keluarga yang kita bina dari kita masih muda, masih belia, saudara, itu dapat terkoyakkan, dapat tercabikkan. Tidak mengenal apa itu saudara, tidak mengenal apa itu persahabatan, saudara ya. Dan bahkan alat yang satu ini dapat merubah tatanan kehidupan yang ada di muka bumi. Amin, saudara ya. Saya perkenalkan kepada saudara yaitu satu alat yang sangat powerful banget, yaitu namanya uang, saudara ya. Selamat datang di Financial Series pada bulan Mei 2019. Saudara, kita percaya bahwa saya berdoa pada waktu kita memasuki serial yang baru ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan kalaupun ada pengulangan, saudara, kita percaya bahwa berarti kita perlu belajar lebih dalam akan hal itu. Betul, saudara ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, saya tahu bahwa Anugerah Church baru saja berjalan sekitar 1 tahun 2 bulan, saudara ya. Beberapa saat sebelum Anugerah Church dimulai, saya pernah waktu itu makan malam dengan satu orang hamba Tuhan senior, saudara ya, yang gerejanya masih sampai dengan hari ini masih berdiri. Dan kemudian waktu itu tentunya pada waktu kita mau memulai sesuatu yang baru, kita mau belajar dari seseorang yang sudah pernah mencapai keberhasilan, saudara ya. Saya bertanya kepada hamba Tuhan senior ini seperti ini, Pak, tolong beritahukan kepada saya, kalau misalnya Bapak dapat memulai ulang gereja Bapak yang sekarang sudah besar itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan berbeda daripada waktu Bapak lakukan sekitar 30 tahun yang lalu? Saya tanyakan seperti itu, saudara. Ada 2 jawaban yang dia kasih kepada saya. Yang pertama yaitu adalah keluarga. Dia jelaskan kenapa keluarga, dan saya yakin saudara di Anugerah Church sudah cukup mengerti kenapa keluarga itu sangat penting. Dan ini menjadi salah satu penekanan yang sangat penting di Anugerah Church. Kita percaya bahwa keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk struktur, bukan cuma gereja, tetapi perusahaan di mana saudara berada, kota di mana kita tinggal, dan bahkan negara kita berada. Betul, saudara ya? Nah, kalau keluarga baik, tentunya segala sesuatu akan menjadi lebih mudah untuk baik. Tetapi kalau keluarga berantakan, saudara, rencana yang sebaik apapun juga akan semakin sukar untuk kita dapati dan alami, saudara. Kemudian yang kedua, to my surprise, ternyata jawaban hamba Tuhan ini berkata adalah uang. Kenapa uang? Dia berkata bahwa karena ada banyak sekali persepsi yang salah tentang uang di dalam kehidupan ini, dan banyak sekali orang-orang yang masih belia atau muda itu terlibat berbagai macam masalah keuangan yang sangat hebat banget, sehingga di dalam kehidupannya perlu waktu yang sangat panjang untuk kemudian ditur atau kembali kepada jalan yang benar. Nah, 2 hal ini kami ambil sebagai nasihat yang sangat baik, saudara ya. Dan saya tahu di dalam kehidupan pernikahan kami pun, saya bersama dengan Pastor Debbie, saudara, terutama di awal-awal pernikahan kami, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kami berdua itu ribut, saudara, gara-gara uang. Tentunya waktu itu kami jauh lebih belia daripada sekarang, dan keuangan kami tentunya juga jauh lebih minim daripada sekarang, saudara ya. Seringkali kami ribut, atau saya rasa juga banyak pasangan-pasangan yang lain juga ribut gara-gara kalau kekurangan uang. Betul nggak, saudara ya? Tetapi pada waktu kami masuk dalam kehidupan full time, kami pindah ke kota Jakarta, kami melihat ada satu sisi juga yang kami belum pernah lihat pada waktu itu, bahwa ternyata kami juga melihat ada banyak orang-orang yang sudah kaya, sudah diberkati Tuhan, saudara, tetapi ternyata masalah keuangan ini masih ada dalam kehidupan mereka. Dan bahkan bagi orang-orang ini, saudara, pada waktu mereka sudah menjadi kaya raya, bisnis sudah berkembang kemana-mana, saudara, anak sudah banyak, tetapi kemudian masalah keuangan masih terjadi, dan lebih hebat lagi pertarungan mereka antara suami dan istri. Nah, oleh karena itu saya percaya, saya aminkan bahwa keuangan ini perlu kita ajarkan secara lebih seksama, saudara ya, dalam tempo sesingkat-singkatnya di Anugerah Church. Betul ya? Nah, oleh karena itu saya mendapatkan bagian suatu kehormatan untuk saya memulai seri yang baru di Anugerah Church, dan saya berdoa sekali lagi kita akan mempunyai cara pandang yang benar di dalam keuangan, dan saya berdoa biarlah serial ini akan memperlengkapi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada amin ya? Nah, kalau saudara nanti misalnya ada yang kurang jelas, saudara dapat refer back kepada recording yang ada di YouTube, atau nanti juga kita akan masukkan ke website kami yang ada di anugerahchurch.org, sehingga setiap daripada saudara juga bisa belajar kembali dan tidak akan miss out dari apa yang sudah kami para hamba Tuhan persiapkan. Ada amin, saudara ya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama daripada kitab Lukas pasal yang ke-12. Kita melihat daripada ayat yang ke-15. Yang siap membaca katakan amin.
Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara. Tanyakan kepada mereka, siap belajar nggak hari ini? Siap belajar? Amin. Ya, saudara yang dari rumah siap belajar. Lukas 12 ayat 15 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah saudara, ini ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Pada saat itu Tuhan Yesus lagi ditanya atau dimintain tolong oleh seseorang. Ada orang yang waktu itu saya percaya juga masih belia datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus atau minta tolong, Tuhan tolong dong ngomong kepada saudara saya supaya mau berbagi warisan yang seharusnya kami terima. Nah saudara, kita tahu bahwa sekali lagi di dalam kehidupan yang namanya uang ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kita nggak bisa pungkiri di bawah pagi kita bangun, kita sudah memikirkan uang, betul nggak saudara ya? Kemudian sampai kita mau tidur, kita juga banyak daripada kita masih mikirin uang, saudara ya. Apakah hal itu positif ataupun negatif, saya sampingkan dulu. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa di dalam setiap, bahkan setiap menit, setiap kehidupan kita, kita nggak bisa untuk nggak berbicara atau nggak berkutat masalah keuangan. Satu kali saudara, saya pergi ke Hong Kong waktu itu. Dan saya yakin kata-kata ini semestinya bukan berlaku di Hong Kong, tetapi di seluruh penjuru dunia. Kami waktu itu diundang ke sebuah pelayanan untuk berkhotbah di suatu gereja Filipina di Hong Kong, saudara ya. Dan kebetulan waktu itu di tempat di mana kami tinggal ada toko orang Indonesia, ya. Nah kemudian kami beli kartu telepon, kami lihat-lihat barangnya, saudara. Dan ini kami tanya sama orang yang jual. Dan saya tanya, saudara, sebagaimana biasanya saya ingin tahu, saudara ya, sudah berapa lama tinggal di sini, kenapa kok bisa pindah dan yang lain-lain. Kemudian saya tanyakan tentang telepon ini, saudara. Oh enak ya kalau misalnya di Hong Kong itu telepon ini gratis gitu, saudara ya. Dia berkata gini, apa yang gratis? Ini orang Indonesia, saudara. Apa yang gratis? Di Hong Kong, lu nafas aja, lu bayar gitu. Make sense juga loh. Dan ini saya percaya bahwa ini adalah satu kata-kata yang bukan cuma di Hong Kong, tetapi juga di Indonesia. Betul nggak ya? Hari-hari gini saudara, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu memang perlu uang, tetapi mari kita mengerti bahwa uang tidak seharusnya mendefinisikan kehidupan kita. Nanti saya akan jelaskan ini. Makanya di sini Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa saudara? Terhadap jerat daripada keinginan akan menjadi kaya dan keuangan, saudara. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga berkata, waspadalah. Katakan waspada. Waspada terhadap apa? Di sini Tuhan Yesus mengatakan waspadalah terhadap segala macam ketamakan. Ketamakan itu artinya apa sih? Sudah punya tapi merasa nggak cukup. Ya, mengingin barang orang lain, saudara ya. Hari-hari ini sangat mudah sekali untuk kita melihat apa yang teman kita atau tetangga kita lakukan di dalam kehidupan mereka. Kalau zaman dulu, saudara ya, ada satu idiom atau ada suatu pernyataan, kalau tetangga rumah sebelah punya motor baru, kita nggak mau kalah, kita punya motor baru. Mereka punya misalnya sepeda baru, saudara, kita juga punya sepeda baru. Mereka punya mobil baru, kita juga pengen mobil baru. Mereka punya TV baru, kita juga punya ingin TV baru. Tetapi sekarang ini yang kita bandingkan bukan dengan cuma tetangga muka belakang kiri kanan, tetapi dengan orang-orang yang bahkan kita nggak kenal. Pada waktu kita melihat sosial media, akan mudah sekali kemudian kita merasa, saya juga pengen itu tuh. Betul saudara ya. Apalagi kalau misalnya ada orang yang misalnya di dalam kehidupan ini, kita ada satu kompetisi yang tidak diucapin. Mungkin dengan teman baik kita, mungkin dengan kakak atau dengan adik kita. Dari kecil kita dikomparkan dengan orang itu, saudara ya. Sehingga pada waktu kita sampai dewasa, sampai besar, kita kemudian merasa bahwa aku ingin lebih baik daripada orang itu. Saudara, kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan ini, saya nggak akan masuk terlalu panjang. Kompetisi ini kalau kita nggak berhati-hati menjadi sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dan bahkan seharusnya yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan manusia itu bukanlah kompetisi tetapi saling mengisi. Saudara ya, kalau kita mempunyai satu cara pandang bahwa kita dapat saling mengisi atau bersinergi, seharusnya akan ada lebih banyak hal-hal mulia yang dapat kita lakukan. Nah di sini Tuhan Yesus juga berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Saya mau tanya, berapa penanda saudara yang mau berlimpah-limpah hartanya? Ada nggak yang mau? Saya mau saudara. Ya, puji Tuhan, amin. Ingin nggak? Saya mau tanya, saudara siapa yang mau kekurangan harta? Kekurangan uang lah. Nggak usah ngomong harta dulu. Kekurangan uang, siapa yang pengen saudara? Nggak ada orang yang pengen.
Ya, uang ini bersifat istilahnya kita perlu tahu bahwa setiap orang bisa punya masalah keuangan. Ada masalah keuangan daripada orang-orang, maaf ya saudara, orang-orang miskin, orang-orang kelas menengah, dan bahkan jangan dikira bahwa orang-orang kaya nggak punya masalah keuangan. Semakin besar daripada kehidupan mereka atau kekayaan mereka, maka saya dapat pastikan saudara perlu tahu bahwa lebih besar pula masalah yang harus mereka hadapi dan pikirkan. Ada amin? Setuju dengan pernyataan ini saudara? Namun demikian Tuhan Yesus juga berkata, walaupun saudara atau siapapun daripada kita berlimpah-limpah hartanya, katakan amin. Ada amin saudara? Ya. Tetapi hidupnya kita tidak boleh tergantung daripada kekayaan itu. Karena apabila kita tergantung daripada kekayaan itu, nanti kalaunya pada waktu jumlah kekayaan kita berkurang atau menyusut, kita stres bukan main. Kita akan kalang kabut, saudara. Kita tidak akan fokus lagi kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Atau mood kita akan didrive oleh berapa banyak daripada deal yang masuk atau nominal daripada rekening yang ada di saldo bank kita. Betul nggak, saudara? Kalau misalnya daripada laporan portfolio yang kita punya ini minus, wah kita stres bukan main. Makanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkata, hidup kita tidak boleh tergantung daripada kekayaan kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi, serahkan hidup saudara sekarang kepada tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang pemilik daripada kehidupan itu. Yang percaya bahwa Tuhan mengatur kehidupan dan langkah-langkah orang benar, katakan amin, dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau Anda di rumah, Anda boleh juga ketik haleluya, saudara. Nah, slide berikutnya. Kita mesti berhati-hati untuk mengelola harta keuangan kita, karena saudara di sini dalam Matius 6 ayat 21. Kita perlu lihat ini dengan baik. Di sana dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara lihat di sini ada satu koneksi antara keberadaan harta dan keberadaan hati. Kita tahu saudara bahwa kalau kita dapat menempatkan sesuatu kepada hati kita, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Betul nggak? Nah di sini kita mesti berhati-hati nih. Makanya Tuhan tadi berkata, jangan sampai daripada jumlah atau harta itu menjadi satu drive atau penggerak utama apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu saudara bahwa hidup dan matinya kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Ya, ada amin saudara ya. Nah oleh karena itu hari ini saya mau memberikan satu pengajaran perspektif yang benar tentang keuangan. Dan saya yakinkan sekali lagi kepada saudara bahwa di Anugerah Church kita akan selalu belajar lagi dan lagi tentang keuangan. Dan ada kabar baiknya, pada waktu di Anugerah Church kita belajar tentang keuangan, puji Tuhan, bukan berarti supaya keuangan gereja lebih banyak dan saudara lebih sedikit. Kok diem? Yang percaya katakan amin. Ini bukan masalah saudara dipaksa untuk menabur. Ya, jangan grogi, jangan dredeg saudara ya. Dan bahkan saya yakinkan Bapak Ibu sekalian ya, bahkan nanti tidak ada Maleakhi 3:10 yang akan saya kutip. Cuman saya baca aja sedikit saudara ya. Puji Tuhan, amin. Jangan tegang-tegang dulu dong. Coba lihat kiri kanan. Jangan tegang dulu dong. Amin ya. Tahu nggak saudara, ada kabar baik juga bahwa Maleakhi itu tidak melulu berbicara masalah perpuluhan. Betul ya? Katakan, untung deh gitu. Karena pada waktu kita ada hamba Tuhan berkata, kita buka di ayat di Maleakhi, semua udah langsung keringat basah saudara. Waduh, perpuluhan lagi. Tapi ada kabar baik hari ini sekali lagi pada waktu di Anugerah Church kita berbicara tentang keuangan. Tujuannya bukan supaya saudara selalu nabur. Kita di Anugerah Church nerima, bukan karena itu, tetapi supaya saudara seperti apa yang hamba Tuhan senior itu tadi ajarkan kepada kami, supaya kita tidak perlu hidup di dalam kesalahan. Supaya kita dapat mengerti bagaimana bertanggung jawab yang baik terhadap keuangan berkat kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada satu quote yang sangat penting, yang sangat menarik, yang kita nggak boleh abaikan ini. Quote ini berkata, kita buka slide-nya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini quote dari siapa? Tidak lain tidak bukan daripada Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Saudara, termasuk saya aminkan pula bahwa seharusnya quote ini berlaku di dalam keuangan kita. Saya pastikan untuk saudara bahwa bukan agenda Tuhan untuk seseorang jatuh miskin. Bukan agenda Tuhan untuk seseorang itu nggak bisa dapat pekerjaan.
Bukan agenda Tuhan untuk seseorang harus meminta-minta untuk menunggu dikasihani baru bisa makan. Saya katakan kepada saudara bahwa saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya sangat susah, tetapi kemudian pada waktu mereka mulai mengerti tentang prinsip kebenaran kerajaan surga, mengerti tentang apa yang Tuhan katakan tentang keuangan, saya melihat bahwa bagaimana Tuhan itu mengizinkan ada perubahan terjadi pada kehidupannya. Sekarang saudara, orang-orang yang saya katakan yang dulunya ada di garis paling bawah, sekarang mereka sudah naik peringkat. Saudara ya, tetapi sekali lagi kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan di bumi seperti di surga seharusnya berlaku untuk semua hal dalam kehidupan kita. Berkat yang Tuhan katakan memang betul, bukan cuman keuangan. Bisa bicara juga di bumi seperti di surga nggak ada sakit penyakit, seharusnya kita hidup di dalam kesehatan kita. Di surga juga nggak ada depresi, saudara ya. Seharusnya tidak, ya, sebagai anak Tuhan kita di dunia ini, seharusnya kita tidak boleh hidup dalam depresi. Stres dan depresi adalah dua hal yang berbeda. Orang yang gagal untuk menangani stresnya itu akan masuk dalam depresi atau tekanan yang sangat berkepanjangan. Ada amin, saudara ya. Makanya hari ini kita tahu bahwa ternyata di bumi itu seharusnya adalah refleksi tentang apa yang Tuhan rencanakan seperti yang di surga. Pada waktu Tuhan mengutus Adam dan Hawa, dan kita sebagai anak-anaknya di muka bumi, seharusnya kita menjadi perwakilan yang baik tentang bagaimana kerajaan surga itu apa adanya. Di dalam satu ayat dalam firman Tuhan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, seperti bagaimana Tuhan adanya, maka seharusnya kita pun demikian. Betul saudara ya? Jadi kalau Tuhan, apakah Tuhan di surga itu kekurangan? Halo, saya tanya, jawab saudara, apakah Tuhan di surga kekurangan? Tuhan nggak kekurangan loh. Betul ya? Tuhan itu bukan cuman berkecukupan, tetapi dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, makanya sangat penting sekali untuk kita anak-anak Tuhan. Slide berikutnya, kita harus menjadi orang-orang yang melek financial. Melek financial ini bukan berarti ngerti jumlah denominasi uang itu apa aja. Kalau di Indonesia mulai dari mata uang yang paling atau denominasi paling kecil itu mungkin 500 perak pada saat ini naik ke 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan cepet 100.000. Saudara ya, bukan masalah itu, tetapi melek finansial adalah mempunyai kemampuan untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap keuangan itu. Nah, kerap kali di dalam kehidupan kita, termasuk saya, termasuk banyak orang muda lainnya, ada banyak jebakan-jebakan, terutama di dalam gaya hidup. Ingin menjadi seperti orang lain, ingin dikira orang kaya. Ini sesuatu yang kayaknya paradoks juga gitu. Ada orang-orang kaya yang tidak dipingin kelihatan kaya, mereka pakai baju orang miskin, saudara ya. Terutama kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, ya. Banyak yang seperti itu, padahal pada waktu kita sampai di rumahnya, ya rumahnya biasa aja tuh. Sampai dengan hari ini, saudara, terutama di daerah Jakarta Utara, saya lihat banyak sekali ya. Rumahnya biasa aja, tapi pada waktu ternyata jangan tertipu dengan tampak luar rumahnya. Begitu masuk ada layer 1, layer 2, gede banget rumahnya gitu saudara ya. Ternyata yang ada di luar itu adalah kamuflase belaka. Berhati-hati saudara. Tetapi juga di sini kita dapat melihat di kota Jakarta, coba lihat kiri kanan saudara. Katakan di sini nggak ada. Amin saudara. Ada banyak orang-orang yang tidak punya, itu bertingkah seperti orang kaya. Nah, bagaimana caranya mereka finance kehidupan itu atau membiayai kehidupan itu? Dengan cara ngutang. Nah, minggu depan Pastor Debbie akan berbicara tentang pulih dari hutang. Nah, kita akan nanti berbicara juga, saya nggak akan masuk ke sana supaya ada perspektif yang jelas. Tetapi intinya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melek finansial. Pada waktu kita melek finansial, akan ada banyak hal yang akan dapat merubah kehidupan kita. Ya, ada prinsip-prinsip yang benar yang kita harus pelajari supaya kita dapat mengaminkan, dapat menjadi satu alat Tuhan untuk mencerminkan kemuliaannya di bumi seperti di surga. Ada amin saudara ya. Slide berikutnya. Saudara, ada satu kata-kata yang saya perlu kenalkan dan beberapa daripada saudara di sini mungkin juga sudah tahu, yaitu net worth atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Net worth itu adalah kekayaan bersih. Ya, ini berbicara tentang kekayaan bersih. Jadi rupanya ini yang awal dulu, saya nggak akan masuk tentang cara pengelolaan keuangan secara detail tentang accounting dan yang lain-lain, saudara ya. Ini dulu. Net worth itu artinya, saudara, aset yang seseorang punya itu apabila dikurangi dengan hutang, nah akan keluar satu angka.
Seharusnya setiap kita harus mau memeriksa diri kita sendiri. Ini seperti check up kesehatan. Kalau hari ini saudara lagi mempunyai masalah keuangan, saudara kebelit utang, saudara nggak bisa bayar, saudara bahkan makan aja susah, beli pakaian yang layak aja susah, saudara tidak bisa nyekolahkan anak, maaf nih saudara. Seharusnya saudara harus mulai ngecek net worth saudara berapa. Ini bagian daripada check up keuangan. Saudara akan ditanya oleh ahli keuangan, berapa sih net worth saudara, aset bersihmu berapa. Nah, cara ngitungnya gampang banget, saudara ya. Saya tidak istilahnya menyepelekan accounting yang rumit. Tetapi intinya aset atau kekayaan apabila dihitung dikurangi dengan hutang, nah itu akan keluar suatu angka. Apa yang kamu punya dikurangi dengan apa yang harus kamu bayar, nah itu akan keluar itu saudara ya. Nah kita harus ngerti ini. Sebagai anak-anak kerajaan surga, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bumi ini, kalau kita nggak ngerti masalah ini, akhirnya kita akan susah banget. Sehingga artinya ada banyak orang-orang muda yang pada waktu mereka sudah baru bekerja, ada banyak penawaran-penawaran yang menggiurkan, saudara ya. Sehingga akhirnya, saudara lihat di sana itu ada kredit card, ada bayar cicilan mobil, ada cicilan rumah, ada student loan. Kalau di Indonesia student loan ini mungkin kata-kata yang cukup asing. Kalau saudara tinggal di luar negeri, Australia, Eropa atau Amerika, pemerintah sana mempunyai satu lembaga yang dapat meminjamkan uang kepada calon mahasiswa untuk mereka bisa kuliah tanpa harus mikir bayarnya bagaimana. Enak nggak? Enak banget, saudara. Tetapi ada satu trap di sana apabila orang itu nggak berhati-hati, sehingga pada waktu mereka lulus kuliah, itu S1, mereka rata-rata sudah mempunyai hutang 1,5 miliar. Dan itu harus dibayar. Dan tidak sedikit daripada orang-orang muda di negara-negara maju ini, sampai kira-kira 30 tahun sampai 40 tahun kemudian, mereka harus bekerja untuk bayar cicilan lunas student loan ini. Nah makanya saya yakin bahwa sebenarnya alangkah baiknya kalau ada lembaga-lembaga seperti sebuah yayasan yang memberikan beasiswa. Bukankah lebih baik saudara? Seperti apa yang Anugerah Ministries lakukan, memberikan beasiswa kepada anak-anak orang-orang yang kurang mampu, namun berprestasi sehingga mereka tidak mulai kehidupan mereka dari hutang, tetapi dari kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah untuk kita mau melek daripada apa yang saya bicarakan ini, kita masuk ke slide berikutnya. Kita harus melek finansial kerajaan surga. Jadi ada satu sistem yang kita mesti mengerti, dan sistem ini kita nggak bisa lihat langsung dari apa yang rich dad poor dad katakan, investor itu katakan, banker itu katakan, PwC katakan. Kalau saudara nggak ngerti apa yang saya katakan, saudara bisa search di Google. Kita nggak bisa cuman ambil langsung secara literal, tetapi kita harus cocokkan dengan apa yang kebenaran firman Tuhan katakan. Nangkap nggak saudara? Siap belajar nggak? Ada amin nggak saudara ya? Melek finansial kerajaan surga. Ada 3 poin yang saya akan tekankan kepada saudara hari ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita mendapatkan kekayaan. Ini penting banget. Amin. Yang nomor 2, bagaimana caranya supaya kita mengelola kekayaan. Nomor 3, sangat penting juga adalah bagaimana kita melepaskan kekayaan. Karena ada banyak orang yang stuck di nomor 1, mereka nggak bisa masuk ke nomor 2. Ada banyak orang yang stuck di nomor 1 dan nomor 2, mereka nggak bisa melepaskan. Jadi kita harus utuh, supaya pada waktu ada orang-orang yang belajar dan kemudian mengatakan, oh ternyata orang Kristen cuman pengennya untuk menjadi kaya, menjadi egois. Bukan saudara. Tetapi ini adalah bagian daripada satu rencana Tuhan yang utuh, bahwa Tuhan tidak menghendaki setiap daripada kita untuk menjadi bangkrut, menjadi miskin, menjadi tidak dapat berdampak bagi dunia ini. Tetapi ada satu panggilan daripada kerajaan surga untuk kita mengenakan semua kebaikan Tuhan, kekayaan surgawi untuk kita dapat kembalikan buat kemuliaan namanya. Ada amin saudara. Yang pertama, mari kita lihat mendapatkan kekayaan. Ada satu pertanyaan yang saya perlu tanyakan kepada saudara. Mengapa Anda ingin kaya? Kira-kira kenapa? Jawabannya pasti variabelnya banyak. Saudara bisa catat di handphone saudara. Saya nggak perlu jawaban dari saudara. Saudara nggak perlu ngomong kepada saya juga saat ini. Nanti di cell group bisa ditanyakan kenapa ingin kaya. Saudara. Karena ini penting banget. Jawaban yang saudara berikan, makanya saya nggak perlu jawaban untuk saudara supaya semua orang dengar, supaya saudara bisa menjadi jujur kepada diri saudara sendiri. Karena dari jawaban itu, keinginan atau motivasi ingin menjadi kaya, ini akan menjadi penggerak utama untuk saudara mendapatkan kekayaan itu atau mendapatkan hal itu. Ingat ya, saudara, Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita
memiliki motivasi yang salah, kenapa kita ingin kaya, maka hancurlah hidup kita karena kita nggak lagi selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saya berdoa kalau selama ini saudara memiliki motivasi-motivasi yang keliru, setelah sesi ini, pembelajaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, saudara akan mendapatkan orientasi yang lebih benar. Ada amin? Siap saudara ya? Nah, tadi saya katakan tentang net worth. Masih ingat saudara ya? Kita perlu tahu sangat penting, lebih baik mana? Aset lebih tinggi atau hutang lebih tinggi? Kenapa? Karena kalau hutang lebih tinggi, hidup kita minus. Kalau aset lebih tinggi, hidup kita berlimpah, plus. Saudara, ya ini harus menjadi goal. Amin ya. Saya rasa beruntung banget kalau saudara yang pernah kuliah accounting atau finance, ya, sehingga seharusnya saudara lebih mengerti. Saya mempunyai beberapa kenalan-kenalan accountant di dalam kehidupannya, dan saya melihat bagaimana pada waktu mereka menjalankan sistem accounting itu, mengerti tentang tata kelola keuangan dengan benar, hidup mereka tidak sedikit yang juga sangat baik, saudara. Ada amin ya. Namun demikian, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh terpaku kepada net worth itu saja. Saya pernah berkata, ada begitu banyak orang yang di dalam hidup ini mereka mengejar kebahagiaan. Betul nggak? Perlu kita ingat bahwa jumlah kekayaan atau net worth seseorang itu tidak sebanding lurus atau nggak selaras dengan kebahagiaan hidup. Bisa beli barang banyak, iya. Tetapi bahagia belum tentu. Ada amin. Di luar sana, saudara, kita tahu, saudara, pada waktu kita pengen punya uang lebih banyak, pengen ada beberapa orang-orang bahkan mempunyai pekerjaan lebih, pekerjaan sampingan, saudara. Pekerjaan ada 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Mereka berpikir dengan ini saya bisa afford, saya bisa akan mendapatkan kesukaan apa yang saya mau, saudara. Atau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau saya punya aset sekian M atau sekian puluh M atau sekian triliun pada zaman sekarang, saya akan bahagia. Saudara, ternyata salah besar. Ada begitu banyak orang setelah mereka sangat kaya raya dan net worth mereka sangat tinggi, ternyata di dalam kehidupan mereka tidak menemukan kebahagiaan itu. Lalu kebahagiaan itu dari mana, saudara? Kebahagiaan terjadi pada waktu seseorang dapat melepaskan kehidupannya. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja, itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, saudara, semestinya kita pada waktu hidup di muka bumi ini mencari kebahagiaannya bukan di luar, bukan melalui kekayaan, bukan melalui jumlah follower atau jumlah likes apalagi. Betul ya? Tetapi carilah kebahagiaan itu dari dalam kehidupan kita, karena Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita menyelaraskan hidup kita dengan apa yang firman Tuhan katakan, saya percaya berapapun net worth saudara hari ini, seharusnya saudara akan menjadi orang-orang yang lebih mudah untuk menjadi bahagia daripada saudara mencari kebahagiaan melalui kekayaan. Ada amin nggak? Jumlah kekayaan atau net worth seseorang tidak selaras dengan kebahagiaan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Namun demikian, tetap saja saya berkata, ada satu motivasi yang perlu kita punya. Dan di gereja ini, saudara, motivasi itu kami beri nama visi atau vision. Slide berikutnya. Visi daripada Anugerah Church, ini sekali lagi jemaat perlu mendengarkan ini berulang. Visi daripada Anugerah Church yaitu to be storehouse of the kingdom of God. Ada singkatan daripada kata-kata storehouse di sana, supplying treasure and outstanding resources to empower heartfelt outreach, ultimately for the salvation of everyone. Ini kalau saudara tanya, apa toh Pastor Daniel ini artinya? Arti yang paling gampang adalah menyediakan sumber daya terbaik untuk melakukan tindakan yang tulus bagi keselamatan setiap orang. Jadi artinya storehouse ini di sini bukan gudang. Ini ladang. Bukan ladang, apa? Lumbung. Lumbung itu artinya menyimpan berkas-berkas yang terbaik. Nah, kadang-kadang berkas-berkas yang terbaik ini belum sadar kalau dia adalah berkas yang terbaik. Coba lihat kiri kanannya. Katakan kepada tetangga kiri kanan saudara, katakan, kamu adalah salah satu berkas terbaik yang dimaksudkan itu. Amin ya. Katakan sekarang kepada diri saudara sendiri, katakan, saya adalah berkas terbaik yang dimaksudkan itu. Amin saudara ya. Kalau lumbung sifatnya itu bukan untuk diri kita loh. Lumbung kalau nyimpan gandum atau beras kelamaan, lama-lama dimakan tikus. Lama-lama dimakan hal-hal yang nggak baik, saudara. Jadi harus dilepaskan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi
Orang-orang yang datang ke Storehouse, kami mempunyai satu kerinduan untuk membangun kehidupan setiap daripada jemaat sekalian. Entah itu saudara masih muda atau lebih tua, single atau sudah menikah, termasuk sampai dengan anak, sampai dengan cucu saudara. Kita ingin membangun dan jadilah ini satu motivasi yang baik agar setiap resources, setiap sumber daya yang kita bisa kumpulkan dan temukan atau kita bangun melalui pelayanan kita di Anugerah Church Storehouse ini, supaya kita dapat tujukan supaya bisa membantu mencapai keselamatan bagi orang lain. Itu intinya saudara ya. Saya percaya bahwa ini adalah salah satu daripada tujuan yang sangat mulia. Kenapa kita harus menjadi orang yang mempunyai net worth yang positif. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaan berikutnya, ada banyak orang yang juga percaya bahwa bagaimana caranya mendapatkan kekayaan itu. Salah satunya melalui kerja keras. Nggak bisa dipungkiri. Betul ya. Ada orang yang mengatakan kerja pintar atau work smart. Nggak bisa dipungkiri. Saya katakan amin, saudara. Ada juga orang-orang yang mengatakan kamu harus investasi. Saya nggak bisa pungkiri itu, saudara. Saya harus katakan amin juga. Tetapi saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang melakukan 3 poin ini. Mereka kerja keras, mereka kerja smart, mereka berinvestasi. Tapi hidup mereka nggak terlalu kaya. Hidup mereka biasa-biasa aja. Lalu apa saudara? Kenapa ada orang yang seperti itu? Kenapa ada orang yang lebih berhasil? Kenapa ada orang yang tidak? Nah, semestinya apa rahasia kata firman Tuhan untuk kita mendapatkan kekayaan? Ingin tahu nggak? Halo? Ingin tahu nggak? Siapa yang ingin tahu, angkat tangan? Ya, kita lihat saudara ya. Firman Tuhan berkata, ternyata dalam Alkitab diajarkan bagaimana pengertian supaya kita dapat menjadi atau mendapatkan kekayaan itu. Mau saudara ya? Buka bersama dengan saya Ulangan 8. Kita lihat bersama-sama ayat 18. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab, baca bersama-sama, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang Israel pada waktu mereka tidak lama lagi akan masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, kita perlu tahu bahwa rupanya mendapatkan kekayaan itu perlu kekuatan. Nggak banyak orang-orang yang mempunyai kekuatan, mereka ingin jadi kaya. Akibatnya apa saudara? Tidak sedikit daripada mereka yang kemudian punya keluarganya hancur berantakan. Punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4, saudara ya. Kemudian mereka mengejar kekayaan, mereka mendapatkannya dengan susah payah. Mereka nggak ingat makan, mereka nggak ingat jaga kesehatan, mereka nggak ingat tidur. Mereka dapat mencapai posisi yang sangat tinggi, saudara. Tetapi kemudian pada waktu usia mereka masih cukup belia, mereka meninggal. Saya tahu bahwa hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan. Tetapi kalau meninggal di usia yang sangat dini, saya percaya ini sesuatu yang sangat disayangkan banget, saudara. Jadi di sini kita dapat melihat, rupanya kekayaan itu didapat daripada Tuhan. Ada amin. Kekuatan daripada Tuhan yang akan membuat seseorang menjadi orang itu menjadi kaya. Nah, kita perlu mengerti ini supaya pada waktu kita bekerja, nah terutama kepada saudara-saudara yang masih jauh lebih muda ini, supaya kita mengerti bahwa rupanya ada satu koneksi garis lurus bagaimana kita membangun suatu keintiman atau kehubungan baik dengan Tuhan itu, membaca, mengerti apa yang firman Tuhan katakan, kemudian mengerjakannya, ini berbanding lurus sekali dengan hasil yang akan kita dapatkan di tempat kita bekerja. Amin saudara ya. Nah, saya percaya bahwa hal-hal seperti ini perlu kita ajarkan. Di Good News Program, saya mau bersaksi sedikit. Kami suatu kali pernah mengundang salah satu direktur bank besar, BUMN, yang waktu itu dia menjadi salah satu direktur dan dia adalah anak Tuhan, salah satu gembala di sebuah gereja yang cukup besar, saudara ya. Dan waktu itu kita memang lagi berbicara masalah keuangan di Good News Program. Saya bersama dengan Pastor Debbie, saya bertanya kepada orang itu, namanya Pak Darmadi, saudara ya. Nah, Pak Darmadi, saya mau tanya, ada orang bilang bahwa investasi itu adalah salah satu cara untuk orang mendapatkan kekayaan. Betul nggak? Seperti yang saya bilang. To my surprise, saya terkejut banget saudara dengan jawabannya. Dia berkata gini, investasi tidak pernah menjamin kamu akan menjadi orang kaya. Jadi saudara, dengar baik-baik,
Kalaupun saudara, saya tahu di sini saudara mungkin sudah berinvestasi untuk menyimpan dolar, saudara menyimpan tanah, menyimpan apartemen, menyimpan atau membeli rumah, atau mobil, atau logam mulia, atau saham. Dengar baik-baik. Kalau tujuannya yaitu saudara percaya dengan dirimu bahwa instrumen investasimu akan membuat engkau kaya, ini direktur keuangan saudara, daripada sebuah bank besar, dia berkata, kamu salah. Karena ternyata yang mengizinkan kamu menjadi kaya adalah berkat Tuhan. Ada amin saudara ya. Jadi jangan pikir bahwa hanya dengan bekerja keras kamu akan bisa menjadi kaya raya. Bisa sih saudara, tetapi dalam kehidupanmu kamu nggak mengerti siapa yang memberkati kamu, bagaimana cara menjadi kaya. Dan ada satu ayat dalam firman Tuhan, saudara, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 10, ayat ini berkata, mereka yang ingin kaya. Jadi berhati-hati, ingin kaya pun kalau kita nggak berhati-hati, kita akan cenderung lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita akan menghalalkan segala macam cara, membolehkan segala macam cara, terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menelangkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, saya kenal dengan salah satu dari jemaat ini, saudara ya, ada Pak Ganesan di sini. Beliau adalah satu orang yang saya respect banget. Di dalam kehidupannya dia sering bercerita kepada saya atau dalam bisnis yang dia pimpin bahwa dia mempunyai satu prinsip, doing business God's way. Can I quote you on this? Is that okay? Saudara, dia berkata melakukan bisnis dengan cara Tuhan, yaitu nomor satu. Dia ini cara dia, cara Pak Ganesan, saudara. Dia berkata nomor satu, doing business God's way adalah melakukan melakukan supplier kamu atau men-treat supplier kamu dengan cara yang benar. Kalau waktunya bayar, bayarlah tepat waktu. Dia berkata seperti itu. Yang kemudian yang kedua, kita biasanya kalau dalam suatu perusahaan itu punya pegawai, saudara, atau punya orang-orang yang bekerja untuk kita. Perlakukan mereka dengan benar. Bayar mereka tepat waktu. Kemudian yang ketiga, ini sistem dia. Kalau kamu memang harus bayar pajak, bayarlah itu. Ada amin, saudara? Nah, doing business God's way ini adalah sesuatu cara yang sangat menarik banget, sehingga pada waktu kita melakukan dengan prinsip-prinsip yang benar, kita tinggal percaya bahwa akan ada waktunya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menurunkan berkat itu kepada kita. Artinya apa, saudara? Ya, slide berikutnya. Kita ada satu tuntutan daripada firman Tuhan, jadilah excellent di dalam kehidupan kita. Ya, kekayaan itu sebenarnya adalah sebuah bonus daripada Tuhan. Ada amin nggak? Ya. Amsal 10:22 mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada amin. Haleluya. Jangan sampai berpikir, saudara, supaya kita fokusnya kepada kekayaan dulu. Yang menjadi kesalahan kebanyakan orang adalah mereka mulai dari start awal inginnya kaya dulu. Ya, inilah yang membuat banyak sekali duka lara yang terjadi pada kehidupan seseorang. Yang seharusnya terjadi adalah, seharusnya yang menjadi fokus kita, kita sadar bahwa hidup kita bukan miliknya kita lagi. Hidupku sudah ditebus dengan darah daripada anak domba. Rasul Paulus mengatakan hidupku bukan milikku lagi, tapi adalah milik Dia yang sudah menebus aku. Saudara, kalau memang kita yakin bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, seharusnya yang perlu kita lakukan adalah fokus kita mendengarkan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Makanya tadi saya taruh ada satu visi yang mulia yang sebagai gereja kita harus jalani bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sekalian atau jemaat yang terkasih, saudara belum tahu apa itu visi Tuhan bagi kehidupan saudara, pakai aja visi gereja kita. Simple. Kalau saudara kenakan visi gereja kita dan kemudian saudara taruh itu, saudara bicarakan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Ini menjadi satu common goal atau satu target bersama. Fokus saudara dan saya adalah melakukan yang terbaik daripada bagian kita. Be excellent at you can be, saudara. Dan saya percaya bahwa nggak mungkin kekayaan itu nggak Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita. Semuanya cuma bonus kok. Katakan amin. Katakan kekayaan adalah bonus. Tugas saya adalah menjadi excellent dalam apa yang saya harus kerjakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Di dalam mencapai kekayaan, kita perlu untuk memiliki keseimbangan dalam kehidupan. Orang yang tidak bisa seimbang dalam kehidupannya, orang itu akan morat-marit.
Ya, tadi saya sudah katakan, makan nggak menentu, tidur juga nggak menentu, saudara ya. Ada masanya memang kalau kita dikejar deadline, bukan berarti kemudian saudara mendengarkan apa khotbah saya ini, kemudian saudara, bosmu di kantor mengatakan, lembur, saudara mengatakan nggak mau. Kenapa nggak mau? Kata pendeta saya nggak boleh. Jangan loh saudara. Betul ya, perlu keseimbangan. Ada waktunya di mana kita perlu ngelembur. Ada waktunya pada waktu kami dulu saya bersama dengan Pastor Debbie masih jauh lebih muda daripada sekarang. Saudara ya, kami masih berbisnis. Saudara, kami bekerjanya keras banget. Saudara, bukan berarti sekarang kami nggak bekerja keras ya. Kami bekerja keras banget. Kami tidur cuma sehari-hari itu mungkin cuma beberapa jam. Apalagi pada waktu ada deadline yang menantikan kami. Saudara, kami nggak punya pegawai waktu itu. Tempat kerja kami di kamar tidur kami, saudara. Saya harus gantian dengan istri saya. Besok misalnya harus ketemu dengan klien, mengejar deadline yang ada. Saya harus kerjakan sampai misalnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan waktu saya udah nggak kuat, saya tinggal bangunin istri saya. Waktu itu kami punya graphic design firm, saudara ya. Dan istri saya akan lanjutin karena misalnya jam 9 atau jam 10 kami akan ketemu dengan klien, saudara ya. Dan kemudian setelah dia selesai, dia bangunkan saya. Atau kadang-kadang kalau misalnya deadline itu sudah mepet banget, semalaman saya nggak tidur, saudara. Sama juga pada waktu misalnya di Good News program di awal-awal musim, saudara, tidak ada orang yang membantu mengedit, staff-staff yang terbaik ini belum ada, saudara ya. Kami harus kerja keras sendiri, saya, Pak Hendrata, saudara. Tetapi ada waktunya, kita harus mengerti, kita mesti ngerti keseimbangan. Mengerti tentang apa itu hidup sehat, mempunyai waktu yang cukup dengan keluarga, mempunyai waktu yang cukup dengan Tuhan. Sehingga saya percaya dengan cara yang seperti ini adalah cara yang sehat untuk kita dapat mendapatkan kekayaan itu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita masuk poin kedua, yaitu mengelola kekayaan. Cara pandang yang benar, kita mesti mengerti, kalau tadi saya sudah katakan bahwa diri saya sudah ditebus dengan darah anak domba, maka saya bukanlah pemilik. Betul nggak? Dirimu bukan milikmu. Milik siapa? Coba tanya, milik siapa? Sama tetanggamu. Milik siapa ya saya ya? Ya, kalau sama suami, sama istri memang betul. Dirimu milik suamimu, milik istrimu memang betul, saudara ya. Tetapi diri kita adalah milik Tuhan. Berarti usaha, bisnis, pekerjaan, aset yang kita bangun, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus mempunyai cara yang pandang yang benar bahwa kita ini adalah pengelola. Katakan, saya adalah pengelola. Saya adalah steward, saya adalah pengelola daripada kekayaan kerajaan surga yang ada di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Nah, sebagai pengelola, kita mesti tahu cara kita atau sikap kita terhadap keuangan kita, ini akan menunjukkan karakter kita sesungguhnya. Amin, saudara ya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam keuangannya, utang nggak bayar. Ini menunjukkan karakter orang itu. Betul, saudara ya. Kemudian tadi saya katakan, orang itu gagal dalam kehidupannya untuk menyadari, saudara, kerja, nggak punya waktu untuk keluarga. Orang itu bukan pengelola yang baik. Kerja, nggak ada waktu untuk sehat. Ini bukan pengelola yang baik. Kerja, nggak ada waktu untuk mencari Tuhan. Bukan masalah pelayanan sebenarnya, tapi mencari Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara ya. Kemudian hanya memperkaya diri sendiri. Makanya sikap Anda terhadap uang menunjukkan karakter Anda sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Sikap berikutnya, saudara, kita mesti mengerti. Di dalam kita mengelola keuangan kita atau kekayaan kita, mempunyai rencana dan catatan keuangan adalah bagian dari pengelolaan keuangan. Ini penting, saudara. Saya mau samakan dengan apa yang kami lakukan di Anugerah Ministries dan Anugerah Church. Setiap tahun sebagai pemimpin saya bertanggung jawab untuk membuat budget atau rencana. Saudara ya. Nah, tentunya cara mengelola organisasi non-profit dengan profit itu berbeda banget. Karena sumber keuangan kami memang bukan dari produksi atau hasil kerja yang kami harus lakukan, tetapi untuk menjadi excellent itu adalah sesuatu yang kita juga harus lakukan, saudara. Makanya membuat rencana kerja ini sangat penting banget. Kemarin hari Kamis saya sudah khotbahkan, ternyata apabila kita hidup di dalam perencanaan keuangan, inilah bagian daripada kita mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan dikira kalau saudara membuat rencana keuangan berarti saudara adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Salah besar. Justru pada waktu engkau mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara ya, maka saudara harus membuat perencanaan keuangan yang baik. Di dalam kehidupan kita ini ada musimnya, saudara ya. Musim di mana saudara perlu bekerja. Musim di mana saudara ini harus tahu bahwa usia itu nggak mungkin semakin lama semakin muda. Betul nggak?
Ya, kita pasti mengerti ini. Ada waktunya juga, pada waktu kita mempunyai anak-anak, bagaimana nanti dengan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, kemudian bagi kita yang masih muda juga, mulai dari usia muda, kita mesti mempunyai kebiasaan untuk mengerti kemana uang kita pergi. Tidak sedikit, saudara ya, atau tidak banyak tepatnya, kebanyakan orang pada waktu misalnya, nggak usah ngomong tanggal tua. Tanggal 2 itu kan masih muda. Ya. Naik sedikit tanggal 5, tanggal 10. Tiba-tiba, loh, uang saya di mana kok habis ini? Ya. Kayaknya kok banyak yang ngalami di sini ya. Uang saya di mana ini? Makanya saudara, milikilah kebiasaan untuk mencatat kemana uangmu pergi. Tahun yang lalu pada waktu saya berkorban tentang keuangan, ada satu quote yang menarik dari Benjamin Franklin, salah satu pendiri negara Amerika Serikat. Dia berkata, berhati-hati dengan uang kecil. Jangan nyempelekan uang kecil. Karena kapal yang besar itu bocor karena kebocoran kecil. Dan karam. Kapal yang besar itu karam karena kebocoran kecil. Jadi bagaimana saudara memperlakukan saudara ya? Makan ini, pengen itu, beli tas, ini dan itu. Saudara pergi ke sana, pergi ke sini. Ya, kadang-kadang saudara ngelihat orang itu punya ini, gua pengen, kan murah harganya cuma beberapa ratus ribu, pengen sana, pengen beli mobil baru lagi, pengen beli itu lagi, saudara, sehingga akhirnya kita merasa bahwa kita ini seperti apa ya, orang yang kejar terus gitu loh saudara. Nah makanya banyak orang pada waktu tanggal muda mereka bisa ketawa dan tersenyum dan bisa mengatakan haleluya. Tanggal 20, 25 mereka sudah berkata haleluya. Saudara, ya mereka harus terus berdoa, puasanya itu menangis kalau misalnya serius banget, seperti mendoakan jiwa-jiwa. Wah, hebat banget orang itu berdoa puasa untuk jiwa-jiwa. Kalau tanya ibu dan bapak berdoa apa? Gak bisa bayar utang. Saudara, nggak masalah sih. Atau misalnya uang kami sudah habis. Enak mana saudara, pada waktu saudara berdoa puasa untuk jiwa-jiwa atau berdoa puasa setiap bulan harus melakukan hal yang sama supaya hutang-hutang saudara dapat terbayar. Saya percaya ini adalah bagian daripada pengelolaan itu untuk mempunyai perencanaan yang matang dan catatan-catatan yang baik. Ada amin. Kemudian yang kedua, berikutnya saudara maksud saya, bukan yang kedua terus ya. Nah, ada banyak orang yang mengalami kesukaran keuangan, saya tahu itu. Termasuk juga di antara kita, ya. Nah, kita perlu mengerti bahwa kita adalah bagian daripada anak-anak kerajaan surga, kita perlu mengembangkan talenta kita. Ada amin? Jangan dikira bahwa pada waktu kita mengembangkan talenta itu bukan daripada perintah Tuhan loh. Ingat saudara, ada 3 hamba yang diberikan talenta oleh Tuhan kepada mereka. Dan ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ada amin nggak? Ini penting banget untuk kita mengerti bahwa ada bagian daripada yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan saudara jangan dikira, wah yang dapat 1 talenta kan rugi ya. Saudara tahu nggak, secara harafiah 1 talenta itu sebenarnya apa sih? Talenta itu adalah satu perhitungan zaman kuno, saudara ya. Bahwa 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram emas. Jadi, makanya hamba itu pada waktu tuannya datang, dia berkata, Tuan, engkau kan kejam. Engkau mengambil hasil daripada apa yang tidak engkau hasilkan sendiri. Nah, Tuan itu berkata, seharusnya yang kamu lakukan bukan cuma mengubur talenta kamu, tetapi minimal mendepositokannya dalam bank, kalau dalam bahasa sekarang. Sehingga minimal saya akan mendapatkan bunga daripada sebuah talenta yang saya titipkan kepada kamu. Saya percaya kalau saudara dalam kehidupanmu hari ini, saudara merasa bahwa saudara lagi terhimpit, berdoa. Ke kiri nggak ada jalan, ke kanan nggak ada jalan, ke depan kayaknya buntu, ke belakang buntu, tengok ke atas. Minta hikmat daripada Tuhan. Di Good News Program kami sering mengundang orang-orang yang mengalami pemulihan daripada keuangan. Dan tidak sedikit ternyata yang mengalami pemulihan gara-gara istrinya. Saudara, ada satu pengusaha yang waktu itu bangkrut. Saudara ya, bangkrut itu udah nggak ada apa-apanya, saudara. Istilahnya keluar rumah tinggal bawa badan lah.
Akhirnya mereka pindah ke sebuah pulau, saudara ya, di daerah Batam sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi, hidupnya juga susah, mau jadi kontraktor nggak dipercaya orang. Tetapi ada satu talenta yang istrinya punya, yaitu pintar masak. Saudara, istrinya minta izin kepada suaminya, "Pi, boleh nggak saya jualan makanan?" Ya kepaksa, saudara. Ya, sampai akhirnya diizinkan sama suaminya. Rawonnya enak banget, saudara. Kemudian nyambelnya enak sekali. Sampai kemudian di suatu tempat lapak, bukan yang nggak perlu dibuka, saudara ya. Di lapak itu yang mereka punya yang kecil itu, ramenya bukan main. Sampai akhirnya mereka dari hasil penjualan makanan itu, suaminya masih terus bekerja, saudara ya. Akhirnya mereka bisa kontrak ruko. Dari kontrak ruko semakin ramai, mereka bisa beli ruko. Ruko bisa dilebarkan ke kiri, bisa dilebarkan ke kanan, sampai mereka bisa punya perusahaan besar. Sekarang menjadi satu franchise yang sangat luar biasa, bahkan sampai ke mancanegara. Ada amin. Jadi artinya mengembangkan talenta adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Apabila kita percaya bahwa kita adalah pengelola kerajaan surga atau keuangan kerajaan surga, maka kita tidak boleh diam saja. Amin, saudara. Saya akan berusaha untuk lebih sedikit cepat karena waktu ya, saudara ya. Nah, kemudian kita tahu, tadi saya katakan, masa hidup kita juga sangat terbatas. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Tahukah saudara bahwa firman Tuhan memerintahkan kita bahwa kita harus meninggalkan warisan yang baik kepada anak cucu kita? Ada ayatnya, saudara, di Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan, dan ini saya percaya bukan warisan hutang. Ya, meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya berdoa, saya tahu bahwa saudara, tidak semua orang mempunyai kapasitas untuk menyediakan warisan rumah, harta benda, mobil, aset yang banyak untuk anak cucunya. Kalaupun saudara tidak bisa meninggalkan warisan harta benda itu untuk anak cucu saudara, saudara bisa lakukan satu hal. Tinggalkan nama baik untuk mereka. Karena firman Tuhan mengatakan nama baik lebih daripada emas dan perak. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat nggak? Masih ada satu poin nih, saudara. Masih mau belajar? Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah lagi buat Tuhan. Yang ketiga, ini poin yang terakhir. Bagian daripada melek finansial, artinya kita harus mau mempunyai kemampuan untuk melepaskan kekayaan itu. Tahukah saudara, pada waktu kita melepaskan kekayaan ini, sekali lagi karena harta itu bukan milik kita sebenarnya. Tetapi kekayaan itu adalah alat untuk melaksanakan amanat agung. Ini sangat penting sekali. Nggak kalah penting daripada bagaimana seseorang seharusnya mendapatkan kekayaan. Saudara, tadi memang saya sekali lagi tidak bahas bagaimana mendapatkan kekayaan. Saudara jangan istilahnya nanti saudara harus invest di sana, buka perusahaan ini. Jangan buru-buru dulu, saudara. Yang penting adalah bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu buat kehidupan saya? Jangan asal buka, tutup lagi, asal jual, nggak bisa beli kembali, saudara. Ya, sabar dulu. Nah, bagian yang ketiga ini adalah kekayaan kita ternyata, ini dapat menjadi motivasi yang baik banget. Ternyata adalah sebagai alat untuk melaksanakan amanat agung. Ada amin? Ini penting banget. Nah, kemampuan seseorang untuk melepaskan itu, ini menunjukkan sebenarnya harta itu milik siapa. Kita lompat ke slide 23. Seberapa besar kemauan dan kemampuan Anda melepaskan keuangan itu, menunjukkan siapa pemilik kekayaan itu sesungguhnya. Makanya saudara, suatu kali pada waktu Tuhan Yesus pergi ke bait Allah bersama dengan murid-muridnya, dia sengaja, saudara, pentelengin yang namanya kotak persembahan. Pentelengin itu diliatin gitu loh. Dipantengin. Ya. Diliatin, saudara ya. Ada orang oyang. Sebentar, minum dulu. Biar ada pelumas ya. Diliatin, saudara. Di kotak persembahan tuh. Saya yakin, saudara, di bait Allah pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang yang datang, ada dari berbagai macam kalangan, dan dari banyak orang-orang terpandang, mereka nyemplunginnya. Mungkin bukan cuma dicemplungin gitu, saudara. Mereka harus ada ting gitu, saudara ya. Sehingga setiap orang melihat, kan ada yang bawa kerbau, bawa kambing domba, saudara ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan semua itu rupanya nggak terlalu memberikan impresi yang sangat positif di hati Tuhan Yesus. Tetapi ada satu kali, ada satu orang janda yang sangat tua. Dengar baik-baik, definisi janda di Alkitab dengan janda yang kita kenal sekarang ini berbeda. Kita mesti mengerti ini, ya.
Orang cerai dan janda itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau dikatakan widow atau janda di dalam Alkitab berarti suaminya meninggal. Kalau cerai itu bukan janda seharusnya. Apalagi yang kembang. Mesti berhati-hati nih, saudara ya. Definisi janda di Alkitab, janda yang perlu dibantu adalah janda yang minimal berumur 60 tahun, nggak mempunyai sanak keluarga, tidak mempunyai pekerjaan yang layak, saudara, sehingga itu yang perlu dibantu. Bukan janda kembang yang perlu dibantu. Amin ya, saudara ya. Kalau janda kembang bisa sekolah lagi, bisa bekerja lagi, bisa jual MLM, saudara, bisa jual macam-macam, asal nggak jual diri. Ada amin ya. Nah, saudara, janda tua ini kemudian memberikan persembahan, dia akan malu nih, saudara ya. Karena semua orang disorak-sorakin, ada drum roll dan yang lain-lain, dimasukin di slide-nya, LED-nya gede banget gitu, saudara. Nyumbang 10 miliar, 200 miliar, wah kan ini malu, saudara. Dia cuma punya 2 koin. Dia dengan nutup-tutupin gini, saudara ya, sambil dimasukin, dan Tuhan Yesus tahu bahwa yang dia berikan cuma 2 koin. Tetapi Tuhan Yesus hari itu berkata kepada murid-muridnya bahwa apa yang diberikan janda itu lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Karena janda itu memberikan di dalam kekurangannya, sedangkan orang-orang kaya itu memberikan di dalam kelimpahannya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti pada waktu kita berkata bahwa kita adalah pengelola kerajaan surga, pada waktu kita tahu bahwa justru melalui keuangan itu the gospel can be spreaded out. Saudara, dalam pelayanan kami ada banyak hal-hal yang kami lakukan. Misalnya hari ini salah satu jemaat di Anugerah Church, Pak Michael lagi pergi, saudara ya. Bukan pergi jalan-jalan, tetapi dia lagi ada di Kalimantan Barat. Tujuannya apa? Melakukan church makeover, saudara. Puji Tuhan sampai dengan hari ini di pelayanan kita. Nah, saya ingin sekali supaya Bapak Ibu sekalian dapat merangkul pelayanan ini, melihat sebagai ini bagian daripada pelayanan diri saudara di gereja ini. Ada amin, ya. Di pelayanan Anugerah, ada satu program namanya Church Makeover, dan kita sudah sampai dengan hari ini, puji Tuhan, sudah memakeover 60 gereja. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kita lagi berjalan untuk melakukan makeover ke-61, dan itu ada di Sanger, saudara, di daerah Kepulauan Talaut, itu di selatan Filipina. Sedang akan kita mulai, kita lakukan hari Senin nanti. Pak Michael lagi pergi ke Kalimantan Barat, dan itu melakukan church makeover 62, 63, 64, dan 65. Ada 4 gereja yang kita makeover, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Jadi, kenapa saya perlu ceritakan ini? Supaya kita mengerti bahwa kerajaan surga itu bukan masalah bergantung dengan kita, tetapi percaya bahwa kita ini dapat menjadi partner yang baik, supaya amanat agung dapat diberitakan. Ada anak-anak yang hari ini kita sekolahkan, saudara, dalam program Adikku Sayang, sebuah program beasiswa yang tadi saya katakan. Ada puji Tuhan 500 anak di berbagai bagian center di Indonesia. Kita sekolahkan mereka, ada beberapa mahasiswa, puji Tuhan tahun ini kami menyekolahkan 8 mahasiswa. Yang 6 ada di sini, 7 ada di sini. Yang 1 ada di luar pulau, saudara. Jadi dengan cara seperti ini, kita tahu bahwa ada satu kesempatan yang sangat baik untuk kita dapat mengerti bahwa pada waktu saya mencapai kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, ini ada satu bagian yang saya harus mau lepaskan. Bagaimana dengan saudara? Dalam program Good News di televisi misalnya, kami juga melakukan itu, saudara. Selama hampir 14 tahun kita sudah siaran. Dan saya percaya kalau kita masih bisa siaran sampai dengan hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi dari sini kita tahu bahwa pada waktu kita melepaskan kekayaan ini, tujuannya bukan kalau misalnya ada orang-orang yang berpikir, nabur aja supaya kamu dapat lagi. Saudara, saya nggak bisa nyalakan itu, karena memang itu ada prinsip firman Tuhan tentang tabur tuai. Betul ya? Kita mesti mengerti itu. Tetapi jangan sampai pengertian tabur tuai itu kemudian diselewengkan, disalahgunakan hanya untuk mempunyai kekayaan bagi diri kita sendiri. Yang sering kali membuat jemaat bingung, berapa persen sih yang harus saya lepaskan? Ada banyak gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang terpaku kepada paradigma 10% saja. Sekali lagi saya mengkhotbahkan tentang apa yang saya katakan tentang 10% ini bukan karena ini tanggal muda, untuk ngingetin saudara untuk memberikan persepuluhan, bukan masalah itu, saudara. Tidak sedikit daripada gereja-gereja saya tahu mendoktrinasi kalau kamu nggak ngasih perpuluhan kamu akan dikutuk. Menurut kami ini cara pandang yang sangat keliru.
Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala perkara, sekarang tugas kita hanya meresponi apa yang dia sudah lakukan. Jadi, kalaupun saudara ada di tempat ini, kalaupun saudara memberi sesuatu kepada gereja atau kepada Tuhan, jangan terpaku dengan hitung-hitungan 10%, 90%. Ada orang yang bertanya, yang mana milik Tuhan, yang mana milik saya? Saya mau tanya kepada jemaat yang ada di sini. Semestinya berapa persen sih milik saudara? Halo? Kok grogi semua? Apalagi udah denger nol yakin, Pak. Nah, terus apa yang saya dapat? Berapa persen milik Tuhan? Yakin? Saudara mau melepaskan bagi Tuhan semua? Kan tidak bisa. Makanya perlu keseimbangan. Saudara, indahnya Tuhan adalah kalaupun kita salah dalam mengerti satu hal, dia nggak langsung sinar laser kita atau di snap. Saudara, ya, kalau Thanos bisa jengkel, Tuhan bisa lebih jengkel loh. Ngelihat kita ini salah mengartikan firman Tuhan, saudara, ngerti nggak? Kita salah menjalankan, kita salah menjelaskan, Tuhan masih panjang sabar. Dalam bahasa Inggris itu panjang sabar, kamu tahu apa, saudara? Long suffering. Orang yang sabar itu menderita, saudara. Tuhan itu long suffering, menderita berabad-abad, menunggu kita untuk mengerti, betul nggak? Ya, Thanos sudah nggak sabar, di snap. Tuhan nggak perlu snap, betul ya, saudara? Tetapi makanya itu, marilah kita keluar daripada paradigma 10%. 10% itu adalah salah satu langkah awal. Saya sebut baby steps. Ini saudara Bogi punya anak masih baby nih, betul nggak? Kadang-kadang perlu diajarin, mungkin udah bisa jalan. Kadang-kadang kalau lari masih goyang-goyang, masih mau jatuh. Ponakan saya, saudara Kelly, jalannya masih tertati-tati, ya, betul nggak, saudara? Persepuluhan yang kita punya itu hanyalah langkah awal kecil untuk kita meresponi Tuhan. Karena 100% itu miliknya Bapa. Kita cuma dipercaya loh, saudara. Ada begitu banyak orang yang ribut gara-gara persepuluhan. Kayak anak kecil. Betul ya? Padahal percayalah bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Saudara, pada waktu kami di tahun 2005 memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, ya. Puji Tuhan, berarti sekarang udah 14 tahun ya. Kami melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara ya. Waktu itu ada banyak orang yang bertanya-tanya kepada kami, bagaimana nanti kamu hidup? Bagaimana nanti kamu akan ini? Bagaimana kamu akan itu? Ada orang yang bertanya, nggak sayang ya, kamu kan masih muda. Nggak sayang ya, kamu kan lulusan luar negeri, saudara. Nah, saudara, ini yang menjadi pengertian kami. Ada banyak orang yang juga kaget bahwa pada waktu kami berdua memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, itu kami dua-dua. Saya nggak berkata bahwa mudah, saudara ya, tetapi saya percaya bahwa ada banyak kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Saudara, bukan berarti kami lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi lihatlah kehidupan kami. Kalau selama perjalanan kehidupan kami, ini nggak selalu mudah. Ada banyak lembah-lembah yang harus kami lewati. Ada banyak air mata yang harus kami teteskan, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi hamba Tuhan itu gampang. Saya tidak berkata seperti ini supaya setiap orang jadi pendeta. Betul ya, saudara ya? Kalau setiap orang jadi pendeta, siapa yang nanti mau dilayani? Kalau setiap orang menjadi pendeta full time, nanti siapa yang cari duit, saudara? Betul ya? Makanya kita perlu bersinergi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan seperti kami menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dalam kehidupan yang juga tidak mudah, saudara ya, tetapi puji Tuhan, kalau saudara melihat kehidupan kami sampai dengan hari ini, saya bisa katakan bahwa Tuhan masih menyertai. Amin, saudara ya, puji Tuhan. Hari ini anak kami bisa kuliah di salah satu sekolah terbaik di Singapura, mendapatkan beasiswa, saudara ya. Anak kami yang kedua juga masih bisa sekolah dengan baik di salah satu sekolah yang tidak terlalu besar di Jakarta, tapi sekolah internasional, saudara ya. Kami bisa mempunyai taraf kehidupan yang cukup baik, tidak terlalu berkelebih-lebihan, saudara ya. Kami juga harus menahan diri, kami nggak perlu membandingkan hidup kami dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Tetapi intinya, pada waktu kita memberi atau melepaskan, fokus kita bukan untuk mendapatkan kembali berapa banyak yang surga bisa saya tarik daripadanya. Bukan.
Tetapi yang kita lakukan ini adalah sebagai satu respon bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa ini menjadi satu refleksi. Saya undang tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Haleluya. Saya berdoa biarlah selama 1 bulan ke depan, pada waktu kita akan belajar tentang financial series, saudara, akan ada banyak hal-hal yang saudara dapat pelajari ulang. Dan tentunya kita juga sangat terbuka untuk diskusi, saudara, melalui cell group, atau melalui misalnya saudara bisa WA saya, atau saudara bisa bertanya, bertemu langsung dengan saya dengan senang hati akan terus membantu mengiringi saudara. Ada satu ayat yang menjadi ayat penutup kita pada hari ini di Ibrani 13 ayat 5. Ini yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Saya akan bacakan ini. Boleh mainkan Andre. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita bangkit berdiri, saudara.